Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coki Andriano dengan NIM 3121100322 dari kelas TI 21A3. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai manajemen proyek. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari UTS mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi Manajemen Proyek Teknik Informatika. Oke, kalau gitu langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu adalah masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu penjelasan dari Project Manajemen Teknik Informatika. Nah, Project Manajemen Teknik Informatika itu adalah ilmu pengetahuan untuk profesional IT agar bisa berhasil dalam mengelola proyek IT secara baik dan benar hingga berhasil proyeknya. Nah, project manajemen ini terdiri dari beberapa tools yang akan membantu dalam mengerjakan proyek, dari mulai perencanaan, negosiasi, penggambaran, pengontrolan, dan pengarahan dalam proyek IT. Nah, manajemen proyek ini akan dipimpin oleh seorang project manager yang memiliki tanggung jawab atas kesuksesan berjalannya suatu proyek. Nah, selanjutnya adalah MBOK ini berisikan tentang dokumen yang berisi kumpulan proses, praktik, terminologi, dan pedoman yang dijadikan sebagai standar dalam industri manajemen proyek. Nah, tujuan dasar dari PMBOK ini adalah untuk menjelaskan pengetahuan dari sistem yang dapat diterapkan pada proyek. Nah, selanjutnya adalah 10 area pengetahuan dalam PMBOK Guide. Yang pertama adalah Project Integrasi Manajemen. Project Integrasi Manajemen merupakan area yang membantu tim bekerja sama dengan lebih baik dan lebih lancar. Nah, integrasi manajemen ini berisi tentang kumpulan proses, sistem, dan metodologi yang membentuk strategi yang kohersif untuk manajemen proyek. Selanjutnya adalah Project Scope Management, di mana Project Scope Management ini mengacu pada jumlah total pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil proyek lain dengan fungsi dan fitur yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah Project Time Management. Nah, hal ini mengacu pada analisis dan pengembangan jadwal atau timeline untuk mengerjakan sebuah proyek. Nah, selanjutnya adalah Project Cost Manager, di mana Project Cost Manager itu merupakan proses untuk merencanakan, memperkirakan, dan mengendalikan biaya atau anggaran untuk menjalankan sebuah proyek. Selanjutnya adalah Project Quality Management. Nah, ini dilakukan untuk mengukur kualitas dari semua kegiatan yang berjalan. Selanjutnya adalah Project Research Management. Di sini untuk mengelola dan menetapkan sumber daya dalam perusahaan yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah proyek. Selanjutnya adalah Project Communication Management. Nah, manajemen di sini menguraikan proses untuk prosedur dan Project Communication Management. Nah, ini menguraikan proses dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dan data yang dikumpulkan selama proyek berjalan dapat dikumpulkan, disimpan, dan didistribusikan dengan benar ke seluruh proyek tim yang terlibat. Selanjutnya adalah Project Risk Management. Di sini merupakan salah satu hal yang tidak lepas ya dari project management, karena Project Risk Management ini mengurangi potensi dampak negatif dari peristiwa-peristiwa yang tidak terduga seperti biaya proyek, tabel waktu, atau sumber daya dan proyek yang lainnya. Selanjutnya, Project Procurement Management, yaitu adalah mengacu pada proses pengolahan dan pengoptimalan anggaran proyek yang tersedia untuk barang dan jasa dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya adalah Project Stakeholder Management. Ini berisi tentang komunikasi, bagaimana status proyek, biaya, dan hambatan kepada para pemangku kepentingan. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan visibilitas, menavigasi perubahan arah proyek, dan mengelola ekspektasi yang diharapkan. Oke, selanjutnya yaitu adalah proses manajemen proyek. Nah, di terdapat 5 proses yang ada di manajemen proyek, yaitu adalah yang pertama adalah inisiasi. Nah, inti dari fase inisiasi ini adalah untuk menentukan visi proyek, di mana untuk mendokumentasikan apa yang ingin dicapai, lalu mendapatkan persetujuan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah planning, di mana planning ini adalah fase di mana untuk membangun infrastruktur proyek yang memungkinkan untuk mencapai tujuan proyek dalam batasan waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah eksekusi, yaitu pada fase ini rencana yang sudah dibuat akan dieksekusi sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.
Nah, di sini sebagian besar anggaran akan dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, monitoring dan controlling, di mana hal ini dilakukan untuk mengawasi kemajuan dari proyek yang berjalan dan melihat apakah sudah sesuai dengan rencana. Selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah closing. Closing adalah tahap akhir dari siklus hidup proyek, di mana proyek harus secara resmi ditutup dan memperoleh persetujuan dari pelanggan, pemangku kepentingan, atau sponsor proyek. Nah, adapun judul proyek yang akan saya buat adalah proyek manajemen aplikasi sistem informasi rekam medis. Nah, simpelnya aplikasi ini berisikan tentang data-data pasien seperti data pasien, data dokter, data poliklinik, data obat, dan rekam medis pasien. Nah, selanjutnya adalah business case. Yang pertama adalah introduction atau background. Nah, jadi biasanya rumah sakit memiliki permasalahan dalam mengelola data seperti kesalahan dalam penulisan, penumpukan data berkas pasien sehingga membutuhkan ruang yang sangat besar, kesulitan dalam mencari data pasien, dan data pasien yang rusak dan hilang. Selanjutnya, bisnis objektif, yaitu aplikasi ini dapat memberikan dampak positif terutama terhadap kinerja keuangan rumah sakit seperti peningkatan pendapatan melalui efisiensi operasional dan pengurangan biaya serta bisnis objektif. Aplikasi ini dapat memberikan dampak baik terutama terhadap keuangan rumah sakit seperti peningkatan pendapatan melalui efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Selanjutnya seperti efisiensi pengeluaran melalui pengurangan kesalahan individual seperti data yang hilang dan semacamnya. Nah, proyek ini dapat mencapai keuntungan hingga mencapai 255 juta rupiah dalam setahun jika sudah diaplikasikan di rumah sakit. Nah, selanjutnya adalah current situation and problem atau opportunity statement. Nah, saat ini banyak rumah sakit yang mengelola sistem informasi rekam medis ini masih menggunakan sistem manual atau terfragmentasi yang tidak terintegrasi. Nah, hal ini menyebabkan beberapa masalah seperti kesulitan dalam melacak informasi pasien, dokter dan staf. Selanjutnya adalah ketidakselarasan data. Selanjutnya yaitu keterlambatan dalam akses informasi yang dapat menghambat efisiensi operasional, serta resiko kesalahan data yang dapat mempengaruhi kualitas layanan pasien. Selanjutnya adalah critical assumption and constraint, di mana terdapat beberapa hal yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan terampil untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan aplikasi. Selanjutnya adalah integrasi dengan sistem-sistem yang sudah ada di rumah sakit, mungkin memerlukan penyesuaian yang kompleks. Yang terakhir adalah anggaran dan waktu yang terbatas dapat membatasi ruang lingkup dan kemampuan proyek. Selanjutnya adalah analysis of option and recommendation, di mana beberapa opsi dapat dipertimbangkan seperti mengembangkan aplikasi in-house, menggunakan tim internal rumah sakit, atau membeli solusi perangkat lunak yang sudah pasaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Yang terakhir adalah menyewa vendor untuk pengembangan perangkat lunak untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya adalah preliminary project requirement. Nah, di sini terdapat fitur-fitur utama dari aplikasi sistem informasi rekam medis rumah sakit ini seperti data pasien, data dokter, data poliklinik, data obat, dan rekam medis. Nah, semua itu memiliki sistem CRUD ya, di mana bisa menambahkan data, menghapus data, atau mengedit data. Selain itu juga seperti data pasien ini bisa diimport datanya dari database dan juga bisa mengekspor data-data yang ada menjadi file seperti PDF, Excel, dan lainnya. Selanjutnya adalah budget estimate, finansial, dan analisis. Nah, jadi budget yang diberikan adalah 150 juta untuk pengerjaan dalam 5 bulan. Nah, berdasarkan perhitungan dari jam kerja project manager, lalu selanjutnya adalah jam kerja dari programmer, didapatkan hasil sedemikian, yaitu 150 juta rupiah untuk proyek ini. Sedangkan adalah estimasi keuntungan yang didapat dari proyek ini adalah sekitar 255 juta setelah 1 tahun pengimplementasian aplikasi ini. Nah, schedule estimate adalah 5 bulan dengan tahapan seperti inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring, dan controlling, dan yang terakhir adalah penyelesaian. Adapun potensial risk di sini adalah seperti keterlambatan dalam pengembangan akibat kompleksitas sistem dan integrasi yang dibutuhkan, risiko kegagalan adopsi, selanjutnya ketidakcocokan antara kebutuhan pengguna dan solusi yang dikembangkan,
Dan yang terakhir adalah kerentanan keamanan data yang dapat mengancam privasi pasien. Nah, untuk exhibits bisa dilihat dari sini seperti gaji project manager, gaji programmer, pengeluaran dengan total biaya hingga 150 juta dengan waktu pengerjaan 5 bulan. Selanjutnya seperti ini adalah daftar keuntungan yang bisa didapat dari kategori dari konsultan, horse save, profit yang dihitung per jam, benefit from saving time, benefit from 1% increase in profit dengan total annual project benefit yaitu sebanyak 255 juta rupiah seperti yang tadi saya bilang. Nah, selanjutnya adalah perhitungan Kokomo, di mana yang pertama adalah untuk mencari informasi nilai domain. Di sini terdapat beberapa poin-poin ya seperti jumlah input, jumlah output, dan lainnya seperti yang ada di tabel, sehingga mendapatkan jumlah total domain yaitu sebanyak 51. Selanjutnya adalah perhitungan untuk mendapatkan kompleksitas yaitu seperti faktor-faktor backup dan recovery, komunikasi data, dan lainnya sesuai dengan bobot yang telah ada dengan total kompleksitas sebanyak 49. Nah, selanjutnya adalah untuk menghitung estimasi dari effort menggunakan dan di sini kita menggunakan 30 log ya, karena aplikasi ini menggunakan OOP atau menggunakan framework dari PHP sehingga membutuhkan 30 log. Lalu kita di sini menghitung estimasi dari EV-nya yaitu dengan rumus estimasi EV sama dengan count total dikali 0,65 plus 0,01 dikali dari total kompleksitas, yaitu tinggal kita kalkulasikan saja 51 dikali 0,65 ditambah 0,1 dikali 49 dengan hasil 58,14. Selanjutnya kita mencari kaloknya, kilometer log, yaitu dengan EV dikalikan log yaitu 58,14 dikali 30 log yang seperti tadi telah saya ucapkan, dengan hasilnya adalah ukurannya yaitu 1,744,2 km length of code. Nah, selanjutnya adalah perhitungan ya untuk tipe aplikasi yang dibangun. Ini adalah aplikasi semi detached di mana CA, MA, dan CBMB-nya sudah ditentukan seperti pada tabel. Selanjutnya yaitu yang perlu kita lakukan adalah menghitung effort, yaitu dengan rumus E sama dengan effort sama dengan CA dikali size kalok dengan pangkat MA. Di sini berarti 3 dikali 1,744 pangkat 1,12 dengan hasil seperti yang ada di tabel yaitu 5 sekian man mount. Lalu selanjutnya adalah hitung durasi, yaitu D sama dengan duration dengan rumus yaitu CB dikali E pangkat MB dengan satuan mode. Lalu masukkan angkanya yaitu 2,5 dikali 5,5 sekian dengan pangkat 0,35 dengan hasil yaitu 4,5 sekian mode. Lalu hitung productivity, yaitu rumusnya adalah productivity sama dengan size dibagi E dengan satuan kalok per man mount dengan 1,744 dibagi 5,593 sekian dengan hasil 0,311 sekian kalok per mount. Lalu terakhir yaitu menghitung average staff, yaitu dengan rumus E dibagi D dengan 5,593 sekian dibagi 4,5 sekian dengan hasil 1,2247 sekian men, dalam artian yang membutuhkan 2 orang untuk pengerjaan aplikasi yang harus tetap dalam sebulannya. Nah, selanjutnya adalah perhitungan gaji. Jika di sini membutuhkan 2 orang yang mengerjakan, artinya 1 orangnya dalam 1 bulan diberikan gaji sebanyak 10 juta per orang. Nah, jika di total yaitu 10 dikali 2 sama dengan 20 juta per 5 bulan, yang dimana hasilnya adalah 100 juta untuk bagian gaji. Sementara pendapatan yang didapatkan adalah 50 juta dengan estimasi harga proyek yaitu 150 juta. Selanjutnya di sini adalah project charter, di mana ada project title yaitu aplikasi sistem informasi rekam medis rumah sakit. Selanjutnya adalah project start date yaitu 1 April 2024 hingga 1 Agustus 2024 dengan budget information sebanyak 150 juta
Lalu project manager adalah Coki Andriano dengan kontak tersebut seperti pada PPT. Selanjutnya adalah project objektif, yaitu mengurangi tingkat kesalahan dalam pengelolaan data seperti kesalahan dalam input nama data pasien atau kesulitan dalam mencari data pasien. Selanjutnya adalah project sukses kriteria, yaitu ketika tingkat kepuasan konsumen meningkat hingga mengakibatkan kenaikan dalam pendapatan rumah sakit sebanyak 255 juta dalam setahun. Nah, hal ini kan berpengaruh dari kepuasan konsumen dalam pelayanan rumah sakit ya, pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Jika semakin banyak konsumen yang puas, maka akan semakin banyak orang yang mendatangi rumah sakit tersebut. Dengan approach yaitu data pasien, data dokter, data poliklinik, data obat, dan rekam medis. Adapun roles and responsibility yaitu dengan Coki Andriano sebagai project manager, lalu dengan Mark sebagai team member IT departemen untuk mengelola hardware, dan Bill tim member dari IT departemen untuk melakukan proses coding atau mengelola software. Nah, selanjutnya adalah project scope, yaitu project title yaitu project management sistem informasi rekam medis rumah sakit dengan date yaitu 1 April 2024 dengan prepared by Coki Andriano, project manager. Selanjutnya adalah project summary justification, yang intinya adalah rumah sakit membutuhkan sebuah sistem informasi yang handal, akurat, dan cukup untuk meningkatkan layanan pasien. Nah, sistem informasi ini dapat menjadi sebuah jawaban dari kesulitannya rumah sakit untuk mengelola data pasien seperti data rekam medis. Nah, permasalahan yang sering dihadapi adalah kehilangan data pasien atau sulitnya mencari data pasien yang ada di ruang rekam medis, dan masih banyak seperti kesalahan input data dan sebagaimananya. Jadi aplikasi sistem informasi rumah sakit manajemen ini diharapkan dapat membantu proses dalam mengolah data pasien yang ada di rumah sakit. Dengan project karakteristik and requirement itu yaitu ada data pasien, data dokter, data poliklinik, data obat, data dokter, dan rekam medis, di mana masing-masing fitur-fitur tersebut sama-sama memiliki sistem CRUD, yaitu dapat mengedit, mengubah, dan menghapus data yang tersedia, sehingga memungkinkan rumah sakit dapat mencari data lebih cepat. Selanjutnya adalah summary of project deliverable, yaitu ada business case, Gantt chart, tim kontak, scope statement, WBS, schedule, cost baseline, dan progress report. Selanjutnya adalah product related deliverable, yaitu fitur-fitur seperti login, dashboard, data pasien, data dokter, data poliklinik, data obat, dan rekam medis. Project sukses kriteria, yaitu project ini akan dikatakan sukses jika kepuasan konsumen meningkat terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit sehingga berdampak pada pendapatan rumah sakit, sehingga rumah sakit bisa bersaing dalam pasiar kesehatan, dan dapat memenuhi goals rumah sakit, yaitu setelah mengaplikasikan aplikasi ini akan mendapatkan keuntungan sebanyak 255 juta dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah WBS ya, atau Work Breakdown Structure, yaitu dengan aplikasi sistem informasi rekam medis terbagi menjadi 5 tahap, yaitu inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring, dan penyerahan. Di tahap inisiasi terdapat hal seperti perencanaan inisiasi dan pembentukan tim. Selanjutnya ada di perencanaan, yaitu seperti perencanaan waktu dengan kegiatan, yaitu penjadwalan jadwal proyek, lalu penjadwalan dari tugas programmer. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya seperti persiapan hardware dengan pembelian seperti laptop, komputer, switch, router, wifi, kabel. Lalu selanjutnya adalah persiapan software, yaitu seperti install VS atau Visual Studio Code, mendownload MySQL Server, selanjutnya konfigurasi lingkungan PHP, dan selanjutnya adalah persiapan fitur seperti fitur-fitur data pasien, data dokter, data poliklinik, data obat, dan rekam medis.
Selanjutnya itu perencanaan biaya. Nah, di tahap eksekusi terhadap perancangan hardware seperti pemasangan hardware dan konfigurasi seperti pemasangan router, pemasangan wifi, kabel, laptop dan komputer. Selanjutnya adalah penyesuaian hardware untuk kebutuhan pengembangan sistem. Ada juga pengembangan aplikasi seperti pembuatan database untuk data pasien, data dokter, data pasien, dan fitur-fitur lainnya. Begitupun dengan pengembangan antarmuka pengguna dengan fitur-fitur yang sama, yaitu data pasien, data dokter, data poliklinik, dan fitur-fitur lainnya. Dan begitupun dengan implementasi logika bisnis dengan PHP, yaitu dengan pengembangan sistem CRUD dengan data pasien, data dokter, data poliklinik, dan fitur-fitur lainnya. Di tahap monitoring yaitu pemantauan progres, apakah ada bug, apakah ada kesalahan, apakah ada keluhan dari pihak rumah sakit yang akan disampaikan di tahap monitoring ini. Selanjutnya adalah pemantauan biaya yang telah dikeluarkan. Nah, di tahap terakhir yaitu penyerahan terhadap pelatihan pengguna agar pengguna bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik. Selanjutnya adalah implementasinya di rumah sakit, dan terakhir adalah penyerahan aplikasinya. Selanjutnya di sini ada Gantt chart dari aplikasi Sistem Informasi Rekam Medis. Di sini terdapat pemaparan yaitu tanggal pengerjaan yang berlangsung selama 5 bulan dimulai dari 1 April hingga 1 Agustus dengan tahapan inisiasi yaitu dilakukan pada awal April. Lalu begitupun perencanaan dilakukan di pertengahan April dengan beberapa tahapan yaitu perencanaan waktu dan segala macamnya. Lalu selanjutnya adalah eksekusi. Eksekusi ini memiliki jangka waktu yang sangat lama, yaitu karena di sini terdapat proses-proses seperti pengembangan aplikasi, yaitu membuat database, membuat tampilan. Nah, di sini tahap yang paling lama adalah tahap eksekusi, di mana tahap eksekusi ini merupakan kegiatan seperti membuat database, membuat tampilan, membuat fitur-fitur sehingga aplikasi ini menjadi selesai dan siap digunakan. Selanjutnya adalah tahap monitoring, yaitu kegiatan untuk melihat proses apakah terhadap memiliki masalah seperti bug atau kesalahan data atau kesalahan input atau permasalahan pada fitur-fitur yang akan menyebabkan gangguan ketika digunakan oleh konsumen. Dan selain itu juga ada seperti pemantauan biaya, seberapa banyak biaya yang telah dikeluarkan selama proyek berlangsung. Dan yang terakhir yaitu penyerahan proyek, yaitu terdapat seperti pelatihan pengguna agar pengguna bisa mengaplikasikan aplikasi ini dengan baik. Lalu ada implementasi di rumah sakit. Selanjutnya adalah penyerahan aplikasi kepada pihak rumah sakit. Nah, selanjutnya di sini ada PDM atau Project Diagramming Method, di mana di sini adalah proses yang pertama dilakukan adalah persiapan inisiasi yang dibagi menjadi 3 hal, yaitu pembentukan tim, perencanaan biaya, dan perencanaan waktu. Perencanaan biaya dan perencanaan waktu bisa dilakukan secara bersamaan. Untuk pembentukan tim itu sendiri, proses selanjutnya adalah perencanaan sumber daya, di mana perencanaan waktu pun memiliki hubungan terhadap perencanaan sumber daya. Nah, untuk perencanaan biaya sendiri itu memiliki hubungan menjadi dengan pemantauan biaya, sementara perencanaan sumber daya memiliki kegiatan lanjutan yaitu seperti perancangan hardware, pengembangan aplikasi, pengembangan antarmuka, lalu implementasi logika PHP. Nah, dari keempat kegiatan tersebut menyatu kembali di pemantauan progres, di mana jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam progres tersebut, maka akan dilakukan pemantauan di tahap ini, di mana pemantauan biaya dan pemantauan progres dilakukan secara bersamaan. Nah, setelah kedua hal tersebut dilakukan, selanjutnya adalah pelatihan pengguna agar pengguna bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik. Selanjutnya adalah implementasi di rumah sakit, dan yang terakhir adalah penyerahan aplikasi terhadap rumah sakit. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.